Coba kalian bayangin, di Filipina, kantor pemerintah itu udah dipindah ke 4 hari kerja seminggu. Presidennya langsung deklarasi darurat energi nasional. Di Thailand, PNS sekarang disuruh kerja dari rumah dan nggak boleh naik lift. Harus naik tangga. AC kantor dinaikin ke 27 derajat dan mereka semua disuruh pakai baju lengan pendek supaya nggak perlu AC terlalu kencang. Di Pakistan, sekolah ditutup 2 minggu. Di Sri Lanka, ada kebijakan baru. Setiap hari Rabu dijadiin libur nasional. Dan di Vietnam, orang-orang ngantri panjang banget di SPBU gara-gara cadangan BBM di negara itu cuma cukup buat 20 hari. Semua ini terjadi sekarang per video ini dibuat. Bukan prediksi, bukan simulasi, bukan skenario. Mungkin kita nggak gitu terasa di Indonesia. Ini udah kejadian di negara-negara tetangga kita. Di Southeast Asia udah banyak yang terjadi. Dan alasannya cuma satu. Harga bahan bakar minyak meledak gara-gara perang di Timur Tengah. Tapi kalau kalian isi bensin di SPBU Pertamina hari ini, Pertalite itu masih Rp10.000 per liter. Biosolar masih 6.800 ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin naik per kalian nonton video ini. Tapi per gua rekam video ini, harganya masih segitu. Kayak nggak terjadi apa-apa sama sekali di Indonesia. Kayak beda banget sama kondisi kayak di luar negeri. Masalahnya bukan soal sekarang sebenarnya. Masalahnya soal berapa lama Indonesia bisa tahan di harga segini. Karena di balik harga Rp10.000 itu, ada angka-angka yang bikin pemerintah sebenarnya mulai keringetan sebenarnya. Dan yang lebih menarik lagi, di negara-negara yang udah kena duluan, kehidupan sehari-hari mereka udah berubah drastis. Persis kayak awal pandemi. Dan kayak pandemi juga, perubahan itu bikin industri-industri tertentu tiba-tiba meledak. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomong soal konspirasi, finance, teknologi, kayak misalnya AI dan juga kripto. Kalau kalian tertarik sama topik-topik seperti ini, silahkan subscribe guys. Gue happy untuk mendatangkan subscriber baru. Gue juga punya membership di mana kalian bisa nonton video-video yang belum tayang duluan, dan juga video-video eksklusif untuk membership yang konsepnya itu jauh lebih pribadi. Ya, kalau kalian tertarik bisa cek juga link di deskripsi di bawah. Dengan kalian gabung, kalian sudah membantu gue secara langsung dan gue bisa keep producing video seperti ini. Kedepan ini gue bakal banyak bahas tentang AI juga guys. Jadi bagi kalian yang pengen pakai AI buat kerjaan kalian, upgrade kehidupan kalian, cari duit pakai AI gitu, atau cuman sekedar mau belajar aja supaya nggak ketinggalan, atau ya gara-gara kalian sudah sering kena fear-mongering gitu, ya AI bisa gantiin kerjaan kalian, tapi nggak pernah dikasih solusi, kalian bisa ikutin channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke guys, kita lanjut ke video ini. Sebelum gue menjelaskan nih industri-industri apa aja, gue harus menjelaskan ke kalian dulu latar belakangnya, kenapa, apa yang sedang terjadi dan apakah ini bisa bertahan lama ke depannya. Ya, bensin ini bisa naik atau kayak gimana, gue harus ceritain latar belakangnya dulu. Kalian pasti udah tahu tentang ya apa yang terjadi sama Amerika, Israel, dan juga Iran gitu ya, yang bikin Selat Hormuz akhirnya ditutup dan harga minyak akhirnya meledak. Tapi yang bikin situasi yang berbeda dari konflik-konflik sebelumnya, ini bukan cuma perangnya doang, tapi orangnya. Donald Trump sekarang lagi main dua kaki sekaligus. Di satu sisi, dia ngejalanin perangnya. Kirim ribuan tentara, ancam serang infrastruktur energi Iran, bahkan bilang Amerika bisa ambil minyak Iran, termasuk ngerebut Pulau Kark. Ya, ini adalah pusat ekspor yang nanganin 90% ekspor minyak Iran. Tapi di sisi yang lain, Trump juga berusaha nekan harga minyak supaya rakyat Amerika nggak marah. Dia lepas 400 juta barrel dari cadangan minyak strategis. Ini adalah pelepasan terbesar sepanjang sejarah. Ini adalah langkah yang sangat kontroversial banget ya. Amerika lagi perang sama Iran, tapi kasih celah buat Iran dapetin pendapatan minyak yang nilainya bisa sampai 14 miliar dolar. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya Donald Trump, itu bisa gerakin harga minyak dalam hitungan menit. Ya, harga minyak bisa jatuh kayak batu misalnya gitu. Ya, harga minyak beneran turun. Harga minyak bisa naik gitu. Ya, dia minyak naik lagi gitu. Segampang itu dia naikin turunin harga minyak. Dan sekarang ada satu deadline yang bikin seluruh dunia sekarang itu tegang, yaitu tanggal 6 April. Trump kasih ultimatum ke Iran. Buka Selat Hormuz atau Amerika serang infrastruktur energi mereka. Dari hari ini per video ini direkam, itu sisa tinggal 7 hari lagi. Jadi nasib harga BBM dunia dan otomatis nasib subsidi BBM di Indonesia sekarang ada di tangan satu orang yang very unpredictable dan satu tanggal yang makin dekat, yaitu 6 April 2026. APBN 2026 itu disusun dengan asumsi harga minyak di $70 per barrel. Kenyataannya sekarang sudah $100 sampai $115. Menurut analisis Bank Mandiri ya, setiap kenaikan $1 per barrel
Beban subsidi energi negara itu naik 10,3 triliun rupiah, tapi pendapatan negara dari minyak cuma naik 3,5 triliun rupiah. Artinya setiap $1 itu naik, Indonesia rugi bersih sekitar 7 triliun rupiah. Kaliin itu dengan selisih $30 lebih harga minyak sekarang. Dan kalian bisa bayangin sendiri berapa ratus triliun tambahan yang harus ditanggung negara. Menteri Keuangan Pak Purbaya juga udah ngomong terus terang ya. Dia bilang kalau harga minyak rata-rata di $92 per barrel sepanjang tahun ini, defisit APBN itu bakal tembus 3,6% dari PDB. Padahal batas hukum di Indonesia itu cuma 3%. Dan kenyataannya harga minyak sekarang udah jelas jauh di atas $92. Pemerintah sampai harus siapin 3 skenario darurat. Kalau perang berlangsung 5 bulan dengan minyak rata-rata $90 per barrel, defisit bakal 3,18%. Kalau 6 bulan dengan minyak $97, defisit naik ke 3,53%. Dan skenario terburuk, perang itu bisa aja sampai akhir tahun dan minyak mungkin harganya sampai $115. Tentu aja ini adalah sebuah skenario yang nggak banyak orang mau terlalu lihat gitu, cuman ya itu ada posibilitasnya. Menteri Keuangan sendiri juga udah bilang, kenaikan harga BBM subsidi itu adalah opsi terakhir kalau anggaran udah nggak kuat sama sekali. Tapi bahkan dalam skenario paling optimis sekalipun, tekanan ini nggak bakal hilang cepat. Goldman Sachs bilang, kalau Selat Hormuz dibuka dalam waktu 6 minggu, harga minyak bisa turun ke $80 di akhir tahun. Tapi kalau gangguannya 2 bulan lebih aja, harga bisa tembus sampai rekor $147 per barrel. Rekor tertinggi sepanjang sejarah, all time high. Dan CEO Kuwait Petroleum, dia bilang bahkan kalau perang selesai besok pun, butuh sekitar 3-4 bulan buat negara-negara produsen minyak kembaliin produksi mereka. Karena sumur-sumur minyak mereka udah ditutup selama konflik, dan nggak bisa langsung dinyalain lagi kayak keran air. Gue mau kalian lihat sesuatu yang menarik. Ya, kalau kita zoom out dan lihat apa yang terjadi di negara-negara yang BBM-nya udah naik duluan, polanya tuh mirip banget sama awal pandemi 2020. Kerja dari rumah itu balik lagi jadi kebijakan resmi. Bukan pilihan, tapi arahan pemerintah basically. Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan, semuanya udah gerakin ini. Ya, mobilitas itu dipaksa turun semuanya. Kantor-kantor dipersingkat. Sekolah ditutup bahkan di sana. Libur ditambahin dan kendaraan itu dibatasin. Bahkan Indonesia sendiri udah mulai mempertimbangkan model hybrid work dan sekolah online buat ngurangin konsumsi BBM. Estimasinya, kalau ini diterapin, penggunaan bahan bakar bisa turun sampai 20%. Dan lembaga kayak Badan Energi Internasional itu secara resmi udah ngedorong negara-negara di seluruh dunia buat kurangin perjalanan dan terapin kerja jarak jauh sebagai langkah darurat. Dan ini bagian yang paling penting buat kalian sebenarnya. Setiap kali ada perubahan perilaku massal yang dipaksa oleh krisis, selalu ada pemenang baru, selalu ada yang terbang. Kalian ingat nggak, pandemi 2020 itu bikin industri kayak misalnya, atau perusahaan kayak misalnya Zoom, Shopee, GoFood, dan Ojol itu meledak. Orang yang sebelumnya nggak pernah pesan makanan online, tiba-tiba jadi pelanggan tetap sampai sekarang. Orang yang nggak pernah kerja dari rumah, tiba-tiba sadar ternyata bisa. Bisnis-bisnis kecil yang adaptasinya cepat ke digital, itu bisa bertahan. Yang enggak, banyak yang tutup. Dan kalau kita mundur lebih jauh lagi nih, ya ke krisis minyak tahun 1973, itu Toyota sama Honda, yang waktu itu masih dianggap sebagai mobil kecil murah-murahan, ya, itu tiba-tiba ngambil alih pasar mobil Amerika, ya, dari sebuah perusahaan raksasa yang namanya Detroit. Mereka bikin mobil gede, tapi boros bensin. Detroit waktu itu nguasain hampir setengah produksi mobil dunia. Sekarang bahkan nama mereka udah nggak pernah kedengaran lagi. Jadi pertanyaannya adalah, krisis BBM 2026 ini bakal bikin siapa yang menang? Dan jawabannya, sebagian sebenarnya udah mulai kelihatan. Yang pertama, dan paling jelas, motor dan mobil listrik. Ini bukan lagi soal kayak tren, FOMO-FOMOan ya, mobil listrik itu keren kayak gimana. Enggak, ini udah jadi soal hitung-hitungan basically. Di Manila, Filipina ya, dealer BYD ya, merek mobil listrik Cina yang kita semua tahu sekarang, itu melaporkan kalau orderan yang biasanya butuh sebulan, sekarang habis dalam waktu 2 minggu aja sejak perang dimulai. Di Hanoi, Vietnam, showroom VinFast ya, merek mobil listrik lokal mereka, itu kunjungannya naik 4 kali lipat. Mereka jual 250 unit EV dalam 3 minggu. Dan sampai harus nambah staff sales. CNN bahkan nyebut ini sebagai timing sempurna buat industri EV China yang lagi kelebihan stok dan butuh pasar baru. Dan sebenarnya ada satu cerita dari Kuba yang menurut gue itu cukup unik. Ya, ada seorang kurir, namanya adalah Alejandro Candelaria.
yang umurnya 28 tahun yang kerja itu pakainya motor listrik. Sejak BBM itu langka, kompetitor-kompetitornya yang pakai motor bensin itu pada berhenti beroperasi semuanya. Dan hasilnya adalah pendapatan dia malah naik. Sementara tukang ojek dan kurir yang masih tergantung sama bensin, itu makin kejepit sama margin harganya. Jadi nggak worth it bawa barang-barang pakai motor bensin. Nah buat orang Indonesia, ini mungkin relevan banget. Kalau Pertalite itu naik suatu saat, entah itu jadi 12.000, 14.000, atau lebih, selisih biaya operasional antara motor bensin dan motor listrik itu bakal makin lebar. Lebih make sense pakai motor listrik jadinya. Orang yang switch lebih awal, biaya hariannya itu jadi lebih rendah. Sesederhana itu. Yang kedua, kerja yang nggak butuh mobilitas. Ini bukan cuma soal perusahaan besar yang bikin kebijakan WFH ya teman-teman ya. Ini soal siapa aja yang punya skill yang bisa dikerjain dari rumah. Freelancing online, jualan digital, desain grafis, content creation, jasa di marketplace, video editing atau apapun yang kalian bisa kerjain online, semua ini nilainya akan naik saat biaya transportasi itu naik. Kenapa gitu? Pandemi udah buktiin, orang yang punya kemampuan digital dan bisa kerja tanpa harus kemana-mana, lebih tahan banting pas krisis mobilitas. Dan demand-nya makin banyak. Dan sekarang krisis itu balik lagi, tapi dengan bentuk yang berbeda kali ini. Yang ketiga, sepeda dan e-bike. Pola ini udah kejadian berkali-kali. Waktu pandemi, penjualan sepeda di UK itu naik 200%. E-bike di Amerika itu pecah rekor sampai 500.000 unit terjual dalam setahun. Di Paris itu nambah 180 km jalur sepeda dan bike sharing jadi transportasi utama di jalanan di London. Gue juga cukup yakin nanti bentar lagi kita lihat ya, kalau semua orang mulai WFH, ya nanti tren naik sepeda, lari itu mulai booming lagi tiba-tiba. BBM mahal. Orang-orang cari transportasi rumah. Yang jual sepeda, yang servis sepeda, yang jualan e-bike, mereka semua akan diuntungin. Dan yang terakhir, ini yang sering dilupain sama semua orang, kalau ongkos kirim naik karena BBM itu mahal, barang dari jauh otomatis akan semakin mahal. Dan itu bikin produk lokal jadi lebih kompetitif. Warung makan yang pakai bahan baku dari petani sekitar, jualan produk pangan lokal yang pakai jasa delivery jarak pendek, semua ini jadi lebih masuk akal secara ekonomi dibandingkan sebelumnya. Ini bukan soal kayak ayo hemat BBM, ayo berhemat minyak goreng. Enggak, ini soal pergeseran besar dalam cara orang hidup dan bekerja dan belanja. Dan orang yang ngerti perubahannya lebih awal, biasanya paling siap. Subsidi BBM di Indonesia itu kayak sebuah tameng lah kalau gue bilang. Dia kuat tapi ada batasnya. Dan sekarang tamengnya lagi dipukul luar biasa keras dari luar. Anggaran subsidi energi di tahun ini itu udah 210 triliun rupiah. Naik 14,5% dari tahun lalu. Dan itu dihitung pakai asumsi minyaknya $70 per barrel. Bukan $100. Per video ini direkam, sudah $100. Kalau konflik ini berkepanjangan, kenaikan harga BBM subsidi itu bukan soal, ya mungkin akan naik gitu. Enggak, udah pasti naik guys. Tinggal soal kapan. Dan kalau itu terjadi, efek berantainya udah jelas. Ya, transportasi naik, bahan pokok naik, harga makanan semua segala macam semuanya naik. Rupiah akan tertekan, harga dolar bakal naik terbang tinggi di atas 17.000 entah berapa. Barang impor akan semakin mahal. Tapi di balik setiap krisis energi dalam sejarah, selalu ada pergeseran. Nggak semuanya turun ke bawah guys. Ada yang naik. Ini namanya zero sum game. Kalau ada yang turun, itu biasanya ada yang naik. Selalu ada yang berubah. Dan selalu ada yang bergerak duluan sebelum orang lain sadar. Tinggal gimana kita bisa adaptasi lebih cepat daripada orang lain. Kalau kalian terhibur sama video ini, kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini. Jangan lupa subscribe guys, karena nanti ke depannya kita bakal banyak ngomong soal AI. See you guys in the next video. Bye-bye.